واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وزينا بالعلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma qina min fadli wa akhrijna min dhulumati al-wahmi wa rizqna sawabin wa khudam bisalim wa ilhamna min fadlin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa rizqna fadlan. Ya, melanjutkan ya, masih di kitabul haji ya, ini masih sedikit ya. Ya, semoga bisa kita habiskan. Kemarin ya ceritanya ya sudah sampai tanggal ya 10 Zulhijjah. Apa yang dilakukan di sana? Melempar jumroh, menyembelih hewan kurban, Memotong rambut, tahallul, tawaf ifadah. dan tawaf ifadah. Nah, sampai mana ini? Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Sanifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi umumihi fid daraini ay fid dunya wal akhirah. Amin. Wa ana Aisyah lan cinarita saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sinten Allah Gusti Allah ana saking Sayyidah Aisyah. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam saat temane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Nabi laha mare Sayyidah Aisyah tawafuki utawi tawaf sira ya, wajar ya karena perempuan ya maka dikasroh ya katanya bil baiti ana ing Baitullah basa yuki lan sa'i sira wadan baina sofa ing dalam antarane sofa wal marwati lan marwah iku yakfi nyukupi apa tawaf lan sa'i ki ing sira wajan li haji ki mare haji sira wajan wa umrah ki lan umrah sira wajan. Ini karena ya beliau bersabdanya ya mendikannya kepada Aisyah yang perempuan, maka dia dapatnya di kasar. Jadi di sini ya maksudnya ini ya satu tawaf dan satu sa'i ya sudah cukup ya. Walaupun ya untuk ya Imam Hanafi ya harus ya 2 tawaf dan 2 sa'i. Tapi di sini beberapa ya kebanyakan yang bahwa tawaf 1 kali dan sa'i 1 kali sudah cukup.
Rawahu riwayatake hadis saka Imam Muslim. Break dulu. Nah kita lanjutkan ya. Nah jadi ya aslinya ya tawaf itu ya, ada tawaf ya kudum, ya ada tawaf ifadah. Ya, jadi sa'inya tawafnya 2 kali ya sa'inya 2 kali. Tapi ya untuk jamaah haji yang gelombang tertentu ya, haji qiran ya, itu hanya 1 kali tawaf ataupun sa'i. Itu sudah cukup ya, menurut hadis ini tadi. Ya nanti mungkin Pak Guru akan menambahkan ya gelombang-gelombang itu yang berangkat duluan, yang berangkat tengah-tengah, yang berangkat belakangan ya nanti ini Pak Guru bisa menambahi ya, terkait ya ini kaji qiran atau tidak. Oke, itu. Nah, kemudian hadis berikutnya, Wan Ibni Abbas yang cerita sangat sahabat Ibnu Abbas. Rodia mungkin menceritakan kita Abbas ya Allah, Hamba, saking karune sahabat Abbas dan Ibnu Abbas. Anak Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam saat mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iku lam yarmun buatan melampaui kaki berjalan cepat ya. Orang melampaui cinta kanjeng Nabi bisabai yang dalam pitung hubungan aladi kang awal do tawaf ibadah cinta kanjeng Nabi fihi yang dalam bilang itu. Nah, jadi ya tadi ya untuk tawaf ifadahnya ya Nabi tidak berjalan cepat. Karena apa? Kemarin sudah ya bahwa kemarin ya 3 putaran pertama ya untuk tawaf kudumnya ya. Tawaf yang pertama kemarin ya, untuk tawaf kudumnya ya, berjalan ya, 3 putaran ya berjalan cepat, kemudian yang 4 jalan biasa ya. Nah ini untuk tawaf ibadahnya ya semuanya berjalan biasa. Ini kalau tadi di tawaf kudumnya sudah melakukan tadi berjalan cepat. Rawah riwayatake hadis sapa satu Imam 5 ingat Tirmidzi tercoba Imam Tirmidzi bahasa kalau bilang sokai dulu hadis soko al hakimu Imam Hakim. Ini ya ya apabila di tawaf kudumnya ya sudah 3 putaran pertama berjalan cepat, kemudian 4 putaran berikutnya berjalan biasa. Ini tawaf kudumnya yang pertama ya. Nah kemudian ya, tawaf ibadahnya ini, tawaf yang kedua ini, tawaf ibadahnya ya semuanya berjalan biasa. Walaupun ya kemarin diceritakan ya bahwa di sana sekarang kondisinya tidak bisa seperti itu ya, ya karena berdesakan ya akhirnya mengalir saja ya, sesuai arus istilahnya ya, tapi kemarin sudah ya kesunahannya ya untuk tawaf yang pertama tawaf kudum 3 putaran pertama berjalan cepat, kemudian 4 berikutnya berjalan biasa. Di sini bukan tawaf ibadahnya ya, ketujuhnya boleh ya berjalan biasa. Hadis berikutnya wa Anasin dan cerita sang sahabat Anas. Kalau dia mungkin menjadi nama Gusti Allah harus saking sahabat Anas. Anak Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika Nabi Iku sholat sinten Nabi al-dhuhra ing salat zuhur wal asr lan salat asar wal maghrib lan ing salat maghrib wal isya lan ing salat isya. Suma rokoda mongkon lisare sinten Nabi
rokdatan kelawan sare temenan bil muhassobi ono ing tanah muhassob. Nah, jadi kemarin ya ceritanya ya yang mampir di Mina. Nah, muhassob ini ya salah satu desa yang ada di Mina. Jadi sebelum kembali ya, ke Baitullah, nah, di sini ya Nabi ya bermalam ya, di sini beristirahat. Jadi tanah Muhassob ini salah satu desa yang ada di Mina. Tumarokiba mempenuhi teh sinetron Nabi ilal baiti maring Baitullah. Batu falan tawaf pada sinetron Nabi tinggi ono ing Baitullah. Rawa meriwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Iya gitu ya. Nah, sebelum tawaf wada, ya Nabi bermalam di sini di desa Muhassob yang ada di Mina. Jadi ceritanya sudah hampir selesai ya. Sudah meninggalkan Mina, ya tawaf wada, terakhir ya bisa. Wala Aisyata lan tinarito saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sin Allah Taala ana saking Sayyidah Aisyah annaha satemene Sayyidah Aisyah iku lam takun ora ono sinten Aisyah ora iku tafal agawe sinten Aisyah dalika ing mengkono dalika ing mengkono leren ono ing Aqtah, tanah Aqtah atau Iqtah ya, itu di namanya di atas di bawah itu di fathah atau di kasrah ya, memang ada yang di fathah ada yang di kasrah. Jadi Aqtah ini ya adalah salah satu desa di Mekah. Jadi kita lihat itu ya setelah dari Mina, nah kemudian ya tawaf wada ya, ini sudah selesai, sudah mau pulang ya karena ya Nabi ya termasuk Aisyah yang tinggalnya di Madinah ya. Nah di sini leren ya. Dalika tadi itu ya, ya, an-nuzula bil Aqtahi. Ya, an-nuzula tegese leren bil Aqtahi ono ing tanah Aqtah. Nah, Aqtah ini ya salah satu desa di Mekah. Nah, alasannya kenapa? Takulu nanti kok sinten Aisyah innama nazala pesine leren sinten Kanjeng Nabi hu ing Aqtah. Ya, kalau Nabi tadi karena Aisyah tidak berhenti di sana, tidak beristirahat di sana, tapi Nabi yang beristirahat di sana. Ya, innama nazala pesine leren hu ing failnya tadi belum ya, nazarnya perintah. Innama nazala leren hu ing al-Aqtah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi failnya dijalani. Li annahu krana satemene al-Aqtah iku kana ono apa al-Aqtah ono iku manzilan nggon leren. Asmaha kang gampangake apa manzilan li khurujihi maring metu saking Mekah. Jadi ceritanya sudah selesai, sudah hari haji wada, mau kembali ke Madinah ya, beristirahat di tanah
ini masih desa di Mekah, tetapi ya, tempatnya sudah paling mudah untuk keluar dari Mekah. Rawa riwayatake hadis yang Imam. Oke, gitu ya. Ini sudah kita di akhir-akhir lagi. Dia apa? Tadi tawaf pada yang rebusan ya. Kemudian nanti meninggalkan. Nah, tawaf pada ini hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Iya, coba ini hadisnya. Wan Ibni Abbas lan sinarita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saking karone sahabat Abbas dan Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Abbas umiro dan perintah yang artinya masyhur dan bentuknya pasif. Umiro dan perintah sapa anasu menungso ayakuna ing yen ana sapa anas failnya betul. Ayakun ing yen ana apa akhiru ahdihim akhire janjine Anas. Ya, maksudnya akhir ibadahnya, ibadah hajinya Anas iku bil baiti ya tawaf wada ana ing Baitullah. Ya, illa annahu kejaba ya sak temene kelakuan di damir apa namanya? Damir sya'an dengan tulisnya titik tiga. Itu artinya ya annahu sak temene kelakuan. Iku khufifa den ringanake den entengake apa tawaf ini ya. Baik ini tawaf pada ini anil haidi ya, saking wong wadon kan. Jadi itu dia bagi ya yang selain orang yang wanita yang haid ya, atau nifas ya. Ini ya akhir ibadah hajinya ya tawaf wada. Tapi yang berhalangan jadi ya boleh ya tidak tawaf wada. Nah terkait ya hukumnya ya memang ada beberapa yang mengatakan wajib. Ya tidak itu ya selain kalau ada halangan tadi itu. Ya tapi ya kalau yang lebih unggul ya, hukumnya itu sunnah. Nah yang meninggalkan bagaimana? Membayar dana. Itu terkait tawaf wada. Mutafakun dan sepakati apa alaihi ing atase sokai. Ya kalau itu ya gelombangnya jadi berbeda-beda ya. Ada yang lama dulu ya, sebelum di Arafah ya sudah datang. Ada yang datangnya sedang saja, ada yang mepet baru berangkat. Itu sehingga tadi beberapa waktu yang termasuk nanti di Madinahnya ya, di Madinahnya ya apakah ya tadi di Madinah dulu ya, atau di Mekah dulu nanti baru ke Madinah. Nah di Madinah disunahkan ya, juga nanti ya sholat di masjid Nabawi.
Cina itu sangat sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu mungkin jenis Allah Gusti Allah nama saking karena sahabat Zubair dan Ibnu Zubair. Kala ketika sapa Ibnu Zubair. Kala dawuh sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatun utawi salat siji di masjidi ing dalem masjid ingsun. Ada kang iki masjid Madinah ya, masjid Madinah. Iku afdalu luwih utama min alfi sholatin tinimbang 1000 sholat fima ing dalam panggonan atau ing dalam masjid siwa bukan saliyane masjid Madinah ilal Masjidil Haram ini kejaba Masjidil Haram. Jadi selain Masjidil Haram ya, masjid-masjid yang lain. Nah, keutamaan sholat di Masjid Madinah ini ya berapa kali? 1000. Ya 1000 kali. Nah, sehingga ya tadi iman-iman ya kalau di Madinah ya terus tidak sholat ya di masjid Madinah ada masjid apa? Tuh kenapa? Ya, keutamaannya ya 1000 kali masjid yang lain kecuali masjid Haram. Wasolatul utawi sholat siji bil Masjidil Haram ing dalam Masjidil Haram. Dan kalau di Masjidil Haram bagaimana? Iku afdalu luwih utama min sholatin tinimbang sholat siji. Ya. Misalnya dalam sholat siji fil masjidi ing dalam masjid ingsun hada yaitu masjid Madinah bimiati sholatin kelawan 100 sholat. Nah, Masjidil Haram keutamanya 100 kali Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi tadi 1000 kali masjid yang lain. Berarti sholat di Masjidil Haram berapa kali keutamaannya? Ya 100.000 kali dibanding sholat yang lain. Nah, sehingga ya kalau ya, sampai di sana ini sebenarnya ya iman-iman ya. Kalau tidak sholat di Masjid Haram. Nah, bahkan ada yang jamaah subuh berangkatnya jam 3 ya, ada jam 3 atau mungkin ada yang lebih ya. Sebelum itu ada yang sudah berangkat. Kalau kita berangkatnya dulu iqomah sampai di wudhu kalau salam itu. Itu tadi saya kan di sana perjuangan tadi untuk ya sholat di Masjidil Haram ya, berangkatnya sudah di hari sudah berangkat. Kalau sholat maghrib kadang sekalian nanti sholat isya. Seterusnya. Ya itu ya, di keutamaan sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Nah, di masjid yang lain ya selain Masjid Nabawi. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi 1000. Jadi kalau tadi 100.000, ini 1000 kali di masjid yang lain. Ya, riwayat yang lain yang mengatakan selain itu kalau di Masjidil Aqsa berapa kali? 500 kali. Kalau Masjid Nabawi tadi 1000 kali, Masjidil Aqsa 500 kali. Oke, rawa riwayatake boleh hadis suatu Ahmad Imam Ahmad wa sahakan minangan sahih boleh hadis suatu Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Nah, ini juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak hanya sholat saja, ya termasuk ibadah yang lain, ya ibadah yang lain, termasuk misalkan tadi itu ya ibadah ya puasa di sana, yang pahalanya juga berlipat ganda dibanding puasa di tempat yang lain.
kesempatan di sana ya dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ya, ini ada sedikit nanti ya masih sedikit ya untuk kita baca ini. Dilanjutkan dulu aku kita beri Pak Bu. Dilanjut dulu ya, iya kita habiskan dulu aja nanti baru menambahkan di sana ya. Termasuk tadi itu, misalnya tadi itu, misalnya kalau tadi ternyata ya kenyataannya nggak bisa mau, nggak bisa akhirnya ikuti itu. Ya. Atau tadi terkait yang haji kiron tadi bagaimana ya, karena ya waktunya ya. Oke, nanti mungkin Pak Pur akan menceritakan. Nah, kita lanjut satu bab terakhir di kitabul haji ini. Kita habiskan ya, biar nanti ganti ya kitab yang lainnya. Babul fawati ai hadzal bab utawi bab kang mertelake pot itu luput ya. Wal ihsori lan den alang-alangi. Ya ini bagaimana kalau ya terhalang atau dihalang-halangi masuk ke Mekah atau beribadah haji ya, atau pada saat ibadah haji belum menyelesaikan rukunnya tetapi ada halangan. Wa Ibnu Abbas lan itu seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa siro teman-teman dan alang-alangi sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahalaka mongko motong rambut atau fahalaka mongko syukur sinten Rasulullah sahu ing rekmone Rasulullah. Yang dipotong bukan kepala tapi ya rambut ya. Baca malam ngumpuli sinten Rasulullah bisa ahu dari Rasulullah. Jadi halaqah tadi itu maksudnya memotong rambut itu tahallul. Ya karena tadi ibadah hajinya terhalang, ya maka ya tahallul. Karena sudah tahallul maka boleh ya berkumpul dengan ya, istrinya. Wana haro lan nyembelih sinten Rasulullah hadiyahu ing kurbane Rasulullah. Membayar damnya ya dengan menyembelih hewan. Hatta tamaro sehingga umroh sinten sehingga hatta tamaro sehingga umroh sinten Rasulullah aman ana ing dalem taun qabilan kang madhep atau tahun ngarep tahun depan. Ini ya karena pada setahun itu ya terhalang ya maka ya, nah tadi itu ya dibatalkan ya tahallul ya kemudian membayarkannya membeli hewan kurban kemudian mengulang ya umrohnya atau hajinya tahun depan. Itu kalau memang ada halangan ya bisa ya bisa keluar ya dari ihramnya. Nah, dengan membayar ya, dan mengulang tahun depan. Wa Aisyah lan sirah itu saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qala dakhala melebet sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Zubata yang atasnya ya, Siti Zubah bin Zubair kan anak jadi anak wadon Zubair bin Abdul Muthalib kan jadi anak Abdul Muthalib.
Fakola mengendika sapa Zubair. Ya Rasulullah, ya ketemu ya Rasulullah ya Rasulullah, ini saat teman ingsun iku uridu ngarepake sapa ingsun al-haja ing haji. Wa ana kata utawi ingsun iku syahiyatun wong kang loro. Nah, sebenarnya pengen haji tapi ya terhalang karena sakit. Pakola mengko dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian haji sira. Ya huji haji sira wadon wastariti lan janji sira wadon ana mahali sedune tahalul ingsun di syakiyah tadi rangga ya syakiyah tadi ai mariba mahali ya ai ihlali minal ikrami wa ali iksori lil mari. Jadi mahali tadi itu ya tahalul ya dari ikramnya. Ya, dia tidak bisa menyelesaikan hajinya, ya dia tahalul dari ikramnya. Ya terhalang ya karena sakit tadi itu. Ya khaitu ya anna mahali ya saat temene tahalul ingsun iku khaitu habas ini hasil habas tani sekira ngaker tuan ni ingsun mutafakun dari sepakati apa alaihi yang atasnya sohaya. Jadi boleh ya. Yang pertama tadi itu ya tahallul ya, atau ikhlal minal ihram ya. Tahallul dari ihramnya itu satu karena terhalang musuh. Ya, kemudian yang kedua tadi boleh terhalang karena apa? Sakit. Jadi boleh ya tahalul yang keluar dari ihramnya ya kan bayarkan dan kalau bisa diulang tahun depan. Wa ikrimata lan sinar sang ikrimah anil hajaji sinar sang hajaj ibni Amr tadi Amr ya, kan namanya Amr Al-Ansari, Al-Ansari radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku kusira pecah sapa man au arija utawa pincang sapa man ya, barang siapa yang ada cedera ya patah ya atau kakinya pincang ya tidak bisa melanjutkan ya hajinya ya fakot halal mengko teman-teman metu saking ihrame sapa man wa alaihi lan wajib ing atase wong apa al-hajju haji min qabilin saking tahun. Nah, jadi kalau memang belum selesai dari rukunnya, yang hajinya mengulang tahun depan. Kalau tangan sapa ikrimah kalau nanti ke sapa ikrimah fasal tu mengkota ke sapa ingsun Ibnu Abbas ing Ibnu Abbas wa Abu Hurairah ing Abu Hurairah ada dikasih mengkono mazkur. Nah itu tanya ya karena tadi itu mendengar dari Hajjaj bin Amr tadi seperti itu ya kemudian Ikrimah ini tanya kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah
Pakola, panjang ya karena dua orang ya. Pakola mongko ngendika sapa Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, ya dua orang ya. Hanya ini gabung ya, bukan ya lah sendiri, tapi pakola karena dua orang ya. Mongko ngendika sapa Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, sodako temanku bener sapa Hajjaj. Sodako bener sapa Hajjaj. Saya bener yang dikatakan Hajjaj tadi itu bahwa barang siapa yang ya kakinya patah ya ataupun kakinya pincang ya alias tadi berhalangan ya sakit ya, tidak bisa melanjutkan apa haji atau ya ihramnya atau umrahnya ya, maka ya boleh ya tahalul ya, kalau hukumnya belum tercatat itu nanti diulangi tahun bahwa meriwayatake hadis sapa khamsatu imam lima wa hasan lan milang hasan itu hadis sapa Tirmidzi imam Tirmidzi. Jadi itu ya untuk yang terhalang ya ataupun yang sakit tadi yang boleh ya, keluar dari ihramnya dengan bayarnya dan nanti mengulang tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu ya kitab tentang haji ya alhamdulillah sudah ya selesai ya. Ya walaupun ya istilahnya prakteknya ya. Prakteknya yang ada di sana, apalagi dengan kondisi sekarang, kondisi geografisnya ya juga sudah berbeda. Di sini kan disebutkan ada lembah, ada gunung. Nah sekarang sudah ya, dibangun sedemikian rupa, ya tentunya ya, ada beberapa kondisi yang berbeda. Kemudian situasinya juga berbeda, jamaahnya banyak sekali, ya, ribuan bahkan jutaan, sehingga ya beberapa sunnah yang haji ini yang ya sebaiknya dilakukan ya mungkin tidak bisa dilakukan, termasuk tadi itu tawaf yang pertama itu ini ya 3 bulan pertama berjalan cepat, kemudian berikutnya 4 berikutnya berjalan lambat seperti biasa. Nah ini ya, real yang cepat misalnya belum tentu bisa ya harusnya ya seperti itu, akhirnya mengikuti arus ya, termasuk tadi beberapa hal yang seharusnya menginap dulu misalkan di Mina atau di Musdalifah ya seharusnya berangkatnya itu ya afdolnya sekian ya, termasuk tadi itu ada ya tawaf wada ya, beberapa kondisi ataupun situasinya tidak memungkinkan. Tapi nanti ya kalau misalkan berangkat ya insya Allah ya ada yang manasiknya ya, termasuk gelombang yang mana, nah insya Allah nanti ada ini. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Pur akan menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan tentang bagaimana setelah akobah yang pertama ya, itu melakukan tawaf ibadah. Setelah rangkaian tahallul, melekorban, kemudian tawaf. Kalau kemarin saya sampaikan
yang di saat sekarang itu menyembelih kurban itu tidak ada di sana, karena tidak sembarangan tempat boleh dipakai untuk menyembelih kurban seperti kita di Indonesia. Tidak sembarang di musola boleh, di masjid boleh, ya. Di sana tidak ada sama sekali. Dipusatkan di satu tempat yang kalau mau melihat itu diperbolehkan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Itu kemudian saya itu lupa, saya tak untuk apa yang kiro, karena yang berangkat terakhir itu biasanya yang tamat tuh, yang berangkat kloter terakhir. Itu kalau tentang niat yang awal di Indonesia itu begitu. Saya lupa kalau yang ini. Kemudian ini kan Rasulullah tadi diceritakan setelah Tawaf Wada menginap mabit di desa bahasa itu berarti kan beliau dari Mekah balik lagi, dari Haram balik lagi ke daerah di Mina untuk mabit yang setelah itu sebelum balik lagi ke Haram untuk Tawaf. Jadi sebelum balik ke sana, Rasulullah itu melakukan nafasani, melakukan jumroh yang kedua. Jadi tidak diceritakan, tapi intinya setelah jamarat awal itu, sebelum balik ke Haram lagi itu melakukan nafasani dengan jamarat yang kedua. Kedua itu bisa hari keduanya atau hari ketiganya tasrih. Jadi agak longgar. Nah itu baru kalau yang saya pahami di sini, beliau Rasulullah SAW setelah rangkaian itu kemudian tawaf adat balik. Jadi tidak ada istilahnya sekian hari di sana. Kalau di Indonesia atau sekarang, karena Indonesia itu bergiliran pulangnya, berangkatnya juga bergiliran. Tawaf adat ini benar-benar terakhir, hari terakhir jamaah di Haram di Mekah. Jadi dilakukan tawaf adatnya setelah benar-benar hari terakhir di sana baru mau meninggalkan Mekah itu baru tawaf adat. Jadi masih ada sekian hari menunggu giliran untuk kalau yang ke kloter kedua untuk ke Madinah. Tapi yang kloter awal memang sesuai dengan ini. Jadi setelah melakukan rangkaian tawaf ifadah dan sebagainya tadi, kemudian menunggu gilirannya pulang, baru tawaf langsung pulang. Jadi kalau kami yang rombongan gelombang kedua itu menunggu jadwal untuk ke Madinah. Jadi sesuai, nanti benar-benar tawaf wada itu hari terakhir jamaah ada di Mekah atau di Haram. Itu melakukan tawaf wadanya. Memang tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Mestinya semua orang itu kepingin melakukan itu. Memang ada keinginan kuat untuk melaksanakan tawaf wada ini, karena tawaf perpisahannya itu ya supaya berharap sangat menunggu bisa kembali ke sana lagi, ya ngangenin istilahnya. Itu tentang tawaf wada. Kemudian kalau jamaah yang tadi gelombang pertama pulang, gelombang kedua ke Madinah. Jadi sedikit disinggung ya sunah-sunah sholat jamaah di Nabawi dan sebagainya. Itu kalau di Indonesia memang ada paketnya. Di Arba'in itu hampir semuanya diberi kesempatan untuk bisa Arba'in di
Nabawi. Jadi sebelum atau setelahnya tadi, ada yang sebelum, ada yang setelahnya. Jadi yang sebelum pun diberi kesempatan untuk sampai arba'innya 40 kali sama di Nabawi. Semua, hampir semua. Jadi bergiliran itu ya sesuai dengan anunya, sesuai dengan porsinya nanti sekian hari di sana, pas waktunya kembali dan sebagainya. Alhamdulillah kalau di Indonesia itu karena sudah diatur sedemikian rupa, semua jamaah punya peluang yang sama untuk mendapatkan kesempatan itu, kesempatan arba'in, misalnya 40 kali berjamaah di Haram. Setidaknya kan mungkin pasnya 8 hari. Jadi di sana ya kalau 8-9 hari itu full bisa melaksanakan arba'in. Kalau tadi tidak sakit, kalau ibu-ibu atau yang jamaah tidak sedang berhalangan, pastinya full dapat kesempatan untuk sholat berjamaah di sana. Kalau yang berkesempatan untuk tinggal dekat sekali dengan Nabawi, ya, tinggal nyebrang jalan itu sudah di halamannya. Menurut saya kemarin yang kami itu agak lumayan jauh jalannya, tapi ya tidak mengurangi semangat untuk tetap aja mendapatkan keutamaan arba'in itu ya wira-wiri dari hotel ke mana ke Nabawi itu. Biasanya ini mungkin cerita sedikit yang di Nabawi. Kalau subuh itu biasanya kan memang hampir semuanya sebelum jamnya itu sudah harus berangkat. Istilahnya kalau tidak begitu ya tidak kebagian tempat. Istilahnya kalau musim haji, mungkin kalau tidak musim haji tidak sebegitu padat. Kalau musim haji ya istilahnya ya kalau berangkatnya mepet ya nanti nggak bisa dapat agak mendekat ke, atau mungkin kena panasnya dan sebagainya. Padahal orang Indonesia itu sangat lemah dengan panas, jadi nggak tahan panas. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh. Ibu Eni aja itu sempat mimisan karena panasnya. Saya bawa bekal bisa air minum atau kalau air minum di sana ada. Sambalnya ada. Ya boleh bawa, maksudnya botol boleh di kan kadang misalkan tadi wah sekalian duluan ambil asar daripada jauh ada maghrib bisa sekalian. Oke, terus biasanya sih kalau soal itunya terserah masing-masing yang kepingin itikaf juga. Misalnya biasanya kalau duhur asar jadi satu, maghrib jadi satu, subuh dan duha jadi satu. Kalau menunggunya agak lama balik ke hotel. Itu di Madinah. Ya satu-satunya yang peluang untuk mendapatkan arba'in ya saat itu saja. Setelah itu kan diburu, harus segera check out dan sebagainya. Karena memang tujuannya ke Nabawi, ke Madinah ya satu dapat itu, kemudian yang berkesempatan ke Raudhah setidaknya kalau tidak ke Raudhah silaturahim. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisinya Raudhah itu berarti Di dalam masjid Nabawi. dalam masjid. Sebelah mana? Kalau dari atas kelihatan Kubajo itu persis makamnya.
Lah rotonya sebelah kanannya, kanan depan. Jadi kalau sini menara itu Kuba Hijau, rotonya itu di sini. Ini imamnya. Nah, di depan ini ada Babu Salam. Jadi jalan yang digunakan untuk para jamaah yang kepingin uluk salam aja ke sini. Jadi tidak harus lewat yang dari sini. Ada di sini dinamakan Babu Salam itu ya seperti terawih aja jalan. Dan nggak boleh lama-lama. Ya, pokoknya masuk berkesempatan untuk uluk salam dan berdoa sebentar, sudah itu ya keluar lagi. Masuk lagi juga tidak apa-apa. Kalau memang kepingin setiap hari ya. Tapi untuk yang apa namanya uluk salam saja. Hanya itu khusus jamaah laki-laki saja yang Babu Salam. Jamaah ibu-ibu atau perempuan tidak lewat situ, yang di belakangnya sini. Tapi untuk tempatnya di Roto ada ya, sama laki-laki perempuan ada ya? Roto ada dibatasi, yang jamaah perempuan sekian. Hanya kalau yang kemarin itu saya tidak berani ke Roto, tidak berani, karena itu tadi harus menemani bapak ibu semuanya, bapak ibu tiga ini. Dan kalaupun memaksakan ke sana, saya nggak bisa ninggal yang bapak ibu ini. Jadi kesempatan untuk berdesak-desak di sana tidak saya pakai, kasihan bapak ibu. Saya kan bapak saya aja itu tidak. Takut saya kalau bapak sampai berdesak-desak. Itu kalau yang di sana. Jadi tidak ke Roto pun tidak menjadi sesuatu yang menyesal kok harus itu. Ya tergantung kondisinya masing-masing pada saat di sana. Mana yang dipertimbangkan. Itu kalau misalnya kalau musim haji itu memang ya begitulah ceritanya. Kalau haji padatnya di luar biasa. Dan kalau umroh agak lebih longgar menurut saya. Itu kalau soal di sana. Kalau yang tadi waktu yang sakit ya itu ya, misalkan yang sakit, kan kita juga ada jasa, misalnya tandu atau apa ini kursi roda itu bisa ada ya, jasa yang istilahnya melayani itu. Gitu. Kalau yang disampaikan di sini itu mungkin dia sakitnya terus kemudian tidak punya kesempatan untuk istilahnya nyewa atau pakai sarana bantuan sehingga harus mengulang dan sebagainya. Mungkin kalau yang saya pahami ini yang syarat wajib, misalnya nggak bisa wukuf, mungkin kalau yang sakit ya terus nggak bisa jalan, nggak bisa wukuf ke Arafah, akhirnya syarat sahnya haji dia kurang, akhirnya harus mengulang di tahun depannya. Yaitu kalau wukuf nggak bisa diwakilkan, kalau tawaf ada misalnya bantuan itu tadi tanah jasa untuk dibantu dengan kursi roda dan sebagainya, itu ada. Tapi kalau sampai mengulang itu, kalau tanya saya, dia tidak bisa melakukan rukun yang utama yang wukuf mungkin itu, jadi harus mengulang di tahun depan. Kalau yang tadi yang tidak bisa melakukan salah satunya, misalnya tawaf atau apa itu, atau terlewat
masih menangguh tadi. Iya. Kalau yang Itu untuk apa rutenya apakah ada jalur sendiri yang khusus yang sakit. ya ada jalur sendiri atau bagaimana? Kalau yang dianggap jalur sendiri itu nyata apa? Untuk bawah misalnya, bawah itu kan ada area terbuka di bawah, itu kemudian area dalam yang di dalam masjid. Itu kalau yang area terbuka itu memang tidak boleh kursi roda. Oke, kalau kondisinya sedang padat mungkin. Kalau tidak padat mungkin diizinkan sama masker. Itu kalau yang tadi roda, kursi roda dan sebagainya ada di lantai di dalam di lokasi yang teduh yang di putarannya lumayan gede radiusnya. Ada, itu ada yang untuk, tapi tidak khusus untuk yang itu saja, campur nanti di situ juga yang jalan kaki atau yang tawaf di dalam situ karena mungkin masih dari teriknya dan sebagainya. Itu ya di dalam sini. Di dalam sini ada di dalam masjid itu ada tiga lantai, 4 plus yang paling atas. Di 4 lantai itu bisa dipakai untuk tawaf semuanya. Yang kelihatan di radius utama Ka'bah itu yang terbuka itu. Kalau untuk sa'i juga ada. Sa'i ada juga di jalur sa'i itu ada yang pakai kursi roda, ada jalur sendiri di tengahnya kan jalur yang besar itu yang jalan kaki di sini. Nanti kalau foto, kapan-kapan kalau bukakan yang dokumentasi. Apa-apa. Ngaji ini nonton apa-apa. Nah, biar punya gambaran ya. Kita ngaji Tapi ya nggak tahu fotonya lucu-lucu kan. nggak apa-apa. Iya. Itu sharing. Ya. Ini dokumentasi yang saya punya. Yang dijanjikan KBH sebenarnya katanya sudah jadi sampai selesai belum dikirim sampai sekarang ya dari 3 tahun lebih nggak tahu mintanya kemana. Di minggu depan nanti ya kita kan. Ya, Disiapkan biar disiapkan apa. oke, jadi itu kalau Terus yang tadi Pak Baru yang untuk wukuf tadi itu berarti yang misalkan yang sakit tetapi menyewa tadi itu boleh diantar ke Arafahnya atau gimana? yang saya pahami mereka yang sakit yang masih bisa dibantu alat bantunya itu misalnya di ambulan itu yang ambulan yang komplit, misalnya satu pasien ada tabung gas oksigennya untuk transfusinya, itu kondisi yang parah, maksudnya yang sakit yang sampai butuh alat bantu semuanya ini selama dimasukkan ke dalam mobil tadi, ambulan tadi itu bisa dibawa ke Arafah itu masih dianggap dia hukum. Kecuali kalau sudah sama sekali tidak bisa misalnya koma dan sebagainya, dia di rumah sakit tidak bisa sudah. Berarti ada area sendiri yang untuk ambulan. Mestinya ada, meskipun arealnya itu Arafah itu luas, tapi yang nyukupi syarat istilahnya, syarat supaya di sana itu sekian sampai biasanya mungkin dianggap satu itu kan sampai lingsir misalnya, maka di sana sekian, entah 1 jam, entah setengah jam, tahu pokoknya sampai dia lingsir di sana sudah nyukupi syarat untuk balik lagi ke rumah sakit. Itu kalau yang saya pahami gitu. Jadi untuk yang mabitnya terus nginepnya di Musdalifah sebagainya semuanya kena dam semua. Tapi secara pemenuhan tadi itu mungkin dianggap secara syariatnya sudah memenuhi syarat. Ya semuanya di dam semua, kayak ini. Ya, tapi tadi kalau misalkan tadi kata hajinya harus mengulang
berikutnya tadi kan masalahnya di kita antrian. Oke, kalau balik ke sana. aku kok gak enak sih, ternyata di Indonesia balik sudah sembuh, aku tak ngulangi lagi, nggak mau kok balik. Tidak apa-apa. Atau kalau sahnya tadi, nyukupi syariatnya tadi, syariat rukunnya tadi sudah terpenuhi, tapi kok kurang ngaruh, diulang lagi dengan umroh dan sebagainya, disempurnakan dan ya boleh. Ya, itu kalau yang saya pahami, dia tidak bisa memenuhi rukun hajinya sehingga harus mengulang. Berarti kan memang pada saat dia musim itu gagal untuk menyelesaikan. Tapi apa ada, mestinya ada sekian jamaah, sekian orang, sekian juta misalnya yang berpotensi kayak itu mesti ada. Ya, harus ngulang ya apa. Tapi ngulangnya ini gilirannya gitu, iya jangan. Ya kalau di sekarang ini, kalau dulu mungkin. Saya kira demikian untuk tambahannya. Mudah-mudahan di minggu depan secara visual kita lihat suasananya haji kami di sana. Tidak banyak sih, selfie paling banyak. Boleh bawa kamera Kalau isunya kan tidak boleh, ternyata ya tidak apa-apa. nggak apa-apa, kamera sih nggak apa-apa. Mungkin yang nggak boleh itu misalnya gini, saya dengan sengaja motret jamaah. Kondisi sekarang itu saya motret mungkin jadi kalau ketahuan gitu. Tapi kan pada saat itu biasanya kan semuanya sedang konsentrasi ibadah semua, tidak ada yang kesana untuk niat moto. Kalau saya biasanya kan setelahnya, setelah selesai jalan pulangnya, moto jam godin, jengkowur, supaya selfie narsis. Gitu. Kira-kira kelihatan tambahan sedikit dari ini. Terima kasih Pak Pur. Jadi itu ya. Ya ngaji kita Bulughul Maram, kita haji. Ya semoga ini bisa bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Terima kasih Pak Pur. Nanti menambahkan ya, nanti disiapkan ya soal minggu depan ya. Ya semoga bisa menambah ya, visualisasi kita ya, bayangan kita ke sana dan menambah kita tambah pengen ke sana. Ya, semoga ya semuanya bisa ke sana. Yang sudah ya bisa bolak-balik ke sana. Kita akan alhamdulillah bersama-sama. Allah membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna
yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati